dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, untuk yang membedakan antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil itu gampang. Kalau peredaran darah besar itu ibaratnya nih kesimpulannya dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung, itu besar. Kalau kecil dari jantung kemudian ke paru-paru kemudian ke jantung, itu perbedaannya. Nah, sekarang kita ke peredaran darah besar dulu. Jadi peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri yang akan kembali ke serambi kanan. Peredaran darah besar itu pertama dari bilik kiri yang kemudian akan ke serambi kanan. Nah, tapi kan sebelum ke bilik kiri ke serambi kanan kan dia melalui proses dulu kan. Nah, kalau peredaran darah besar itu dia dari bilik kiri kemudian darah itu akan disalurkan ke yang namanya aorta. Aorta itu pembuluh arteri terbesar. Nah, pembuluh arteri itu apa? Pembuluh arteri itu pembuluh yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh yang mengandung banyak oksigen. Itu namanya pembuluh arteri. Nah, berarti ini pembuluh arteri nih ceritanya nih. Yang akan ini pembuluh arteri. Nah, di pembuluh arteri ini dia membawa darah yang mengandung banyak oksigen, yang menyuplai oksigen. Nah, di arteri ini ada yang namanya pembuluh aorta. Pembuluh aorta itu berarti bagian pembuluh terbesar di arteri, itu namanya aorta. Kita rangkum seperti itu aja. Nah, kemudian nanti dari bilik kiri ini darah akan disuplai akan ke aorta, kemudian melewati arteri, kemudian ke seluruh tubuh. Nah, di seluruh tubuh inilah oksigen diberikan banyak di seluruh tubuh. Kemudian dari tubuh ini setelah udah menyuplai oksigen nih, kan habis oksigennya. Kita membawa lagi ke atas yang namanya karbon dioksida, CO2. Nah, kalau tadi Ibu bilang kalau arteri turun, kalau pembuluh arteri itu yang artinya membawa banyak oksigen, berarti untuk pembuluh yang membawa kembali oksigen ke atas atau membawa karbon dioksida namanya pembuluh vena atau pembuluh balik. Nah, bedanya kalau tadi pembuluh arteri itu dia membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, kalau vena ya berarti kebalikannya, dari tubuh ke jantung kembali gitu. Dari pembuluh vena kemudian akan dibawa ke serambi kanan. Berakhirlah yang namanya sistem peredaran darah besar. Berarti peredaran darah besar dari bilik kiri kemudian menuju aorta atau pembuluh arteri terbesar ya. Aorta itu yang membawa oksigen, yang menyuplai banyak darah mengandung oksigen ke seluruh tubuh, kemudian ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, kemudian ke serambi kanan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berarti sekarang tinggal peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah kecil kebalikannya. Kalau tadi kan peredaran darah besar ke seluruh tubuh. Kalau peredaran darah kecil itu dia ke paru-paru. Jadi kalau peredaran darah kecil itu dia dimulai dari bilik kanan. Itu dari bilik kanan, nanti dia akan ke paru-paru, ke serambi kiri. Gitu. Jadi kecil ya, maksudnya kelihatan ya bedanya cuma serambi kanan, kemudian ke paru-paru, ke serambi kiri. Sedangkan kalau peredaran darah besar itu dari bilik kiri, aorta ke seluruh tubuh, ke pembuluh vena, ke serambi kanan. Gitu. Jadi kalau pembuluh darah besar, kalau peredaran darah besar itu dari bilik kiri ke serambi kanan, kalau peredaran darah kecil itu dari bilik kanan ke serambi kiri. Gitu. Nah, dia di sini tengah-tengahnya ini melewati yang namanya paru-paru. Sedangkan kalau peredaran darah besar dia ke seluruh tubuh. Peredaran darah besar berarti dia besar, yang dilewatin banyak. Yang dilewatin itu kepala dan kaki. Keluarnya dari serambi dari bilik kiri. Kita bikin aja nih. Peredaran darah besar itu bisa. B itu berarti bilik kiri. I kiri, ya. S itu serambi, A-nya kanan. Gitu. Jadi dari bilik kiri sampai ke serambi kanan. Besar yang dilewatin, kepala dilewatin, kaki dilewatin, makanya besar. Nanti kalau suruh maju ke depan bisa cerita.
Pertama, darah itu keluar dari bilik kiri, masuk ke aorta, dari aorta terus ke arteri, membawa banyak oksigen, masuk ke seluruh tubuh. Itu namanya vena, itu namanya bagian tubuh bawah. Kalau dia ke kepala, berarti ke bagian tubuh atas, gitu ya. Setelah itu terjadi pertukaran oksigen dan CO2 dari sel-sel yang ada di tubuh. Nah, untuk sel-sel bisa bernafas butuh oksigen. Datangnya dari mana? Dari darah tadi. Terus kembali darah membawa CO2, sisa dari aktivitas sel-sel tubuh. Diberikan ke vena. Nah, ini juga vena nih. Ini namanya vena cava inferior. Vena aja nanti bilangnya. Ini namanya vena cava. Ini vena cava inferior, ini vena cava superior. Bagian atas dan bagian bawah. Jadi tubuh ini termasuk kaki di situ. Masuknya ke serambi kanan, berarti sudah selesai peredaran darah besar. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri ke aorta, arteri, tubuh, vena, serambi kanan. Bilik kiri, kepala dan tangan, vena, serambi kanan. Selesai. Sekarang peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil ini namanya basi. Bilik kanan, serambi kiri. Bilik kanan tuh mana ini? Di dalam jantung ada saluran yang mengarah ke paru-paru. Kalau duda dari sini, sebelah sini, ini kalau bisa kita beri warna, ini kita beri warna agak gelap, agak pasir, karena dia banyak mengandung CO2. Ini namanya arteri pulmonalis. Pulmo itu artinya paru-paru. Arteri pulmonalis banyak membawa CO2. Darah besar dari bilik kiri, ini ke aorta, Ya. arteri, ke tubuh, ke vena, serambi kanan. Boleh lanjut ke peredaran darah kecil? Ini dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri. Bagus. Transfusi, trans itu kan artinya apa? Berpindah. Transfusi darah yang artinya kita sebagai pendonor itu menyumbangkan darah kita ke orang yang membutuhkan transfusi darah. Nah, di transfusi darah itu yang namanya menyalurkan pasti ada yang namanya pendonor dan penerima. Berarti ada pendonor dan ada penerima. Penerima ini kalau kita sebutkan itu bisa namanya resipien. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tadi sudah disinggung sama Bu Nida bahwa di transfusi darah itu ada yang namanya pendonor dan ada resipien. Nah, di pendonor dan resipien ini ada yang disebut pendonor universal atau transfer universal, dan juga ada resipien universal. Nah, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan transfer universal dan resipien universal? Kalau dari namanya universal kan udah kebayang tuh, itu apa berarti? Ada yang mau berpendapat? Tasya? Nah, jadi kita bahas yang pendonor dulu atau transfer. Biasanya kita sebut transfer kan artinya kita memberikan gitu kan ya, mendonorkan. Nah, ada yang namanya itu transfer universal menyeluruh, yang artinya kita bisa mentransfer atau mendonorkan darah ke siapapun. Sedangkan resipien universal artinya kita bisa menerima dari siapapun. Nah, kalau pada transfusi darah yang merupakan transfer universal itu orang yang bergolongan darah apa? Oh, betul. Oh. Sedangkan resipien universal resipien apa? Yang dia tuh bisa menerima dari golongan tipe manapun. Kalau itu kan dia bisa ke A, B, AB, makanya dibilang transfer universal. Kalau resipien universal nah iya AB, betul. AB ini. Nah, tadi balik lagi. Kenapa disebut transfer universal? Karena orang yang bergolongan darah O itu bisa mendonorkan
apapun. Bisa ke A, bisa ke B, bisa ke AB. Walaupun sekarang sudah tidak dianjurkan lagi ya kalau dalam dunia medis, karena Yang lainnya berarti silang ya? Iya. Ya, kasih silang. Coba artiin itu tanda silang. A bisa. A yang mana? A yang mana? Ya, bagus. A yang atas bisa memberi ke Yang golongan darah A. tunjuknya gini. Golongan darah A bisa memberi kepada golongan darah A, gitu ngomongnya gitu. Ya. Coba bilang. Golongan darah A bisa memberi ke golongan darah A. Terus golongan darah B, nggak bisa ke golongan darah A. terus golongan darah AB nggak bisa ke golongan darah A. Terus Golongan darah O bisa ke golongan darah A. gitu. Oke, sekarang duduk. Silakan. Ada yang mau mengatakan, oh itu nggak begitu Bu, menurut saya begini. Ada yang mau bilang, oh udah Bu, udah setuju Bu. Jadi ada dua kemungkinan. Silakan. Rias, benar nggak yang Ajis tulis di depan? Atau ada pendapat kamu? Dari penjelasan Bu Kansa kan tadi udah denger kan? Apa? Benar, menurut kamu benar. Umnia, menurut kamu benar nggak yang dibilang sama Ajis? Ya? Benar. Udah benar. Satu lagi, Jafran, menurut kamu yang ditulis sama Ajis udah benar belum? Benar, udah 3 yang bilang benar. Gimana Bu Risa? betul Bu. Betul, bagus. Kasih tepuk tangan buat Ajis. Tuh. Jadi pelajaran IPA itu ada manfaatnya nggak? Iya, nanti kalau kamu main transfusi asal-asal aja nerima dari dokternya, gimana coba? Kan ada gunanya. Ayo sekarang yang mau masuk jurusan IPS, maju ke depan. Ternyata biarpun dia mau masuk jurusan IPS, dia punya body ya, punya badan. Badannya mengandung darah. Nah, coba kita lihat. Ini nih spidolnya. Sini aja deh. Donornya A, mau ngasih ke B. Ya. Oke, sekarang Siva, menurut Siva gimana? Betul salah? Ya? Betul. Menurut Rika? Betul. Menurut Natasha? Betul. Udah 3 yang betul. Gimana Bu Guru? Betul Bu. Betul. Kasih tepuk tangan. Oke, lanjut. Siapa tadi yang bilang katanya Rias saja maju depan. Yang berikutnya Rias. AB. Ya. Tasya, gimana menurut Tasya? Jawaban dari Rias. Betul. Rahma? Betul. Putri? Salah. Maju ke depan. Yang mana yang salah? Nah, Ibu seneng nih yang begini, mikir gitu loh, mikir. Udah dikasih sarapan tadi di rumah, dikasih ongkos, didoain, mikir. Ya silakan. Yang mana yang masih menurut kamu tidak tepat? Dihapus. Gimana Bu Guru? Putri betul Bu. Kasih tepuk tangan buat Putri. Tuh. Cak Lontong aja bilang mikir, kata Cak Lontong. Cak Lontong itu udah S2 apa ya? Pak S3 ya? Kan dosen kan dia kan? Cak Lontong tuh dosen loh itu. Iya. Bercanda juga harus mikir. Lanjut, terakhir yang O. Siapa ya? Novali depan. Yang cepat jalannya. Ya, itu aja spidolnya.
Gak usah takut salah ya, kan udah mikir gitu ya. Nah, nanti kan habis itu baru dibahas. Silakan berpikir. Ya, dari sini, Yura, menurut Yura betul apa salah? Maju, kalau nggak kelihatan maju. Gara-gara nggak kelihatan kamu nggak berpendapat. Benar. Tegar. Benar. Fatir. Benar. Gimana Bu Guru? Benar Bu. Tepuk tangan buat Novali.